Ini begini, bagus. Ini paling besar. Paling besar. Belum, masih ada yang lebih besar dari ini juga. Ada besar dari ini? Iya. Sebesar apa biasanya? Segini besarnya. Oh, Bang. Masih kecil. Masih kecil. Selain di Flores, saya juga pernah mencicipi katak hutan di Kinipan, Kalimantan Tengah. Saya Dandi Laksono, sutradara film dokumenter. Salah satunya ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton film ini. Maksudnya kalau kita tidak ke pasar, ya untuk nambah-nambah lauk lah. %60 listrik kita dari batu bara. Kalau nggak ada batu bara, separuh Indonesia bisa gelap gulita. Tapi batu bara ini energi yang kotor. Dari mulai penambangannya, pengangkutannya, hingga dibakar menjadi uap dan menghasilkan listrik. 40% dari polusi udara di kota besar seperti Jakarta memang dari knalpot kendaraan. Tapi 30% sisanya dari industri, terutama batu bara. Ini bukan untuk makan. Bukan. Tidak bagus untuk dimakan, itu racun bilangnya. Katak beracun nggak mungkin tiba-tiba masuk ke kamar atau mobil kita. Tapi udara yang beracun bisa. Berbagai macam penyakit dari gangguan pernafasan hingga kanker bisa dipicu oleh polusi udara. Di seluruh dunia, setiap tahun ada 9 juta kematian akibat polusi udara. Seperti minyak goreng dan perkebunan sawit, batu bara adalah bisnis yang sangat menguntungkan di Indonesia. Ini alasan mengapa listrik batu bara terus dipertahankan meski negara lain pelan-pelan mulai meninggalkan. Pejabat, politikus, pengusaha, tim sukses, partai politik, semua duduk di meja makan yang sama. Keluarga Pak Yosef di pedalaman Flores juga butuh listrik. Kali ini pemerintah bertindak benar, bukan dengan batu bara, tapi dengan panas bumi atau geotermal. Kebetulan di kampung Pak Yosef, di Waisano, ada sumber panas bumi. Karena banyak gunung, Indonesia punya banyak sumber panas bumi. Negara kita terletak di daerah cincin api. 40% cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia. Ini pun sudah bisa dimakan. Saya coba makan. Seperti pelajaran di SD, bumi kita ada dapur magma yang di beberapa daerah seperti pegunungan muncul ke permukaan dan ikut memanaskan batuan serta air di atasnya. Nah, air panas inilah yang dibor dan disedot, kemudian diambil uapnya, uap panasnya untuk menggerakkan turbin. Dari turbin kemudian menggerakkan generator dan kemudian menghasilkan listrik. Nah, sementara air yang habis disedot, habis digunakan dan habis dipakai uapnya, disuntikkan lagi ke dalam bumi untuk dipanaskan dan kemudian bisa dipakai lagi. Jadi demikian seterusnya. Inilah mengapa geotermal disebut ramah lingkungan dan energi berkelanjutan dibandingkan batu bara. Gitu, Ben.
Selain di Waisano Flores, saya juga sudah mandi air panas di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Saya Benaya Harobu, teman dari Mas Dandi Laksono dan 2 kawan lain, melakukan perjalanan keliling Indonesia. Ada di Minang. Tapi kita tinggal juga. Itu juga bisa jadi aset untuk ini, wisata ke sini. Dari Labuan Bajo, kami melakukan perjalanan ke Waisano sekitar 3 jam. Saya mengikuti 2 turis lokal, Ayu dan Toje. Ini salah satu pemandangan yang sangat mengagumkan di Flores dengan pemandangan utama Danau Sanonggoang. Tanpa kudi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hati, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmah. Hingga kamu tidak Pak Yosef dengan 1.200 warga di Waisano kerja sebagai petani. Tanaman utama mereka, vanili, kopi, cengkeh, dan coklat. Saya sendiri dari Sumba, dan seperti kami di Sumba, mereka juga pelihara babi. Pokoknya Waisano ini gambaran klasik desa-desa di Indonesia yang masih asri. Sering juga jadi tempat jalan-jalan wisata desa. Kadang kalau tidak sibuk, Pak Yosef sering jadi pemandu tamu. Berapa ya kalau jual? Iya, kisaran harganya. 9 juta ini. Bisa 9 juta. 10 juta. Ayo Siapa kita. tahu ada yang mau beli. Dijual kan? Oke, kita selfie. Siapa tahu ada yang mau beli babi juga. Oke. Anak yang generasi pertama ada berapa, Mama? 11. Selamat semua. Ya. Wih. Kali 1 juta. Kali 1 juta. Oi, Oh, 11 juta. Kak. Mau kuliah? Februari nanti kau masuk ke regis. Opera ini anak. Oh, berarti ini faktor utama pendukung ini. Uang kuliah Uang juga. kuliah. Oh, iya. Jadi kalau misalnya sudah masa regis adek di tempat kuliah, pas sudah babi dijual gitu. Oh. Keras nih. Biasanya kerjanya Gini. Kasih turun, kasih naik turun begitu. Tes deh. Naik turun tes ya. Ya.
kayaknya mudah-mudahan tidak kena penyakit ya. Oh iya, karena kebanyakan drone itu sekarang toh. Kena penyakit. Bagus tuh bunyinya. Nah, dari ini bagus ya. Bes bisa dimakan tuh? Bisa. Oke. Tadi yang bagus. Bagus nih. Mana? Banyak di kampung Isep Nenek nih. Kalau di kebun ini ya mau dibilang kebun koleksi juga salah-salah, tapi memang tanamannya campur aduk. Jadi ini vanili ini salah satu tanaman yang unik. Jadi penyerbukannya untuk bisa jadi buah itu memang harus dibantu oleh manusia. Jadi dia punya cara kawinnya seperti ini, tinggal ini dirobek kan. Lalu ini kan ada penghalang dia. Ini ada ada penghalang. Maka ini perlu dibantu, diangkat ke atas pakai lidi kecil begini, baru ditekan begini dia. Tekannya pakai perasaan. Di Wesano, 1 kilogram vanili basah dijual Rp250.000. Yang kering bisa laku Rp1,5 juta. Sebenarnya vanili ini salah satunya untuk bikin bahan kue. Satu pohon vanili bisa menghasilkan 5 kilogram dengan masa panen 9 bulan. Dan orang-orang kayak Pak Yosef ini punya ratusan pohon. Kayak vanili ini cukup dirampatkan di pohon coklat. Jadi dua-duanya ini sama-sama bikin uang sebenarnya. Tekan begitu naik, tahan begitu, tekan. Pelan. Pakai perasaan sudah. Semoga jadi ya anaknya. Oh berarti kita lihat itu ya. Contohnya seperti ini. Ini Oke. kan Ini contohnya. ya. Ini kan sudah dilakukan penyerbukan 2 hari yang lalu. Nah, ini berhasil. Berhasil, masih Nah, ada jadi itu kelopak ya. bunga ini masih bertahan di sini. Oh. Nah, ini sudah 2 hari ini. Oh berarti tandanya berhasil ya. Ini sudah berhasil. Penyerbukannya berhasil, bagus. Jadi buktinya kelopak bunga masih bertahan di tangkainya. Ini kalau apa? Biji mentahnya sekarang 700-an ya? Kilo. Tidak, sekarang ini ada 250 turun 1 ya? kilo mentah. Jadi itu kadang percaya bagus. Banyak yang minum coklat tapi tidak tahu coklat itu dari mana. Bahkan mereka tidak tahu mungkin kalau coklat ada. Jangan dari bawah, Kak, dari atas. Bulat kalau dari bawah. Sekarang ini sudah laku 4 juta. 4 juta. Masa babi isap mama juga. Dan apa? Hai. Ini induknya. Kenapa kasih babi? Toje. Hai Toje. Dengar. Hari ini aku baptis kau dengan nama Toje ya. Ini induk betinanya kok di luar sih? Toje. Enak sekali. Toje. Ini namanya Toje, Bapak. Pokoknya harus panggil Toje. Kenapa dikasih lepas sih anak-anaknya? Induk masuk. Ini Toje. Orang-orang di Wesano menguliahkan anaknya dari hasil peternakan dan pertanian. Jadi sarjana vanili atau tidak sarjana babi nih. Betul tidak? Ya pokoknya mereka menguliahkan anaknya dari hasil menanam vanili dan menjual babi. Nah, di tengah kehidupan mereka yang sedang asik-asik itu, tahun 2016 Pak Yosef dan warga lainnya dengar tempat mereka akan dibangun proyek geotermal. Apakah memang kita bertahan pada sikap kita yang menolak geotermal Wesano, atau coba kita masuk pada apa yang sedang dimainkan oleh pemerintah. Lalu kita pertimbangkan apa baiknya apa buruknya dari semua ini. Kita kongkabe apa udah untuk bisa mengambil sebuah sikap yang tepat pada situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Dan Mio tetap tolak. Nunian kat bujukan datai tete tibas lah. Tetap saya konsisten dengan tolak. Tolaklah gua bor itu. Itu segala. Kami ingin menyampaikan
menyampaikan beberapa hal berikut terkait dengan rencana proyek eksplorasi panas bumi Bae Sano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kami hadir di sini membawa surat kritik sebenarnya, kritikan kami terkait dengan rekomendasi yang baru dia buat. Karena awalnya pihak keuskupan bersama dengan kami untuk menolak geotermal dan dia membuat, akhirnya keuskupan membuat surat untuk membatalkan program ini berdasarkan permintaan kami. Lalu di tengah perjalanan dia membuat rekomendasi untuk melanjutkan proyek ini. Surat keuskupan itu atau rekomendasi ke pihak keuskupan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemerintah. Masih luas lapangan ini. Dan terus yang itu masih luas. Luas dalam arti apa aja? Ide bawa tidak mau apa, tidak mau mundur. Isi kalau masih bertahan pada prinsip. Prinsip prinsip. Tapi tidak mundur. Relokasi itu mereka mau tawarkan di mana? Di dokumen itu kita hanya melihatnya bahwa di dalam dokumen itu warga harus direlokasi, tetapi kami tidak pernah tahu tempatnya di mana. Karena di atas ini menurut dokumen yang mereka beri ke kami itu ada 3 kali lapangan bola sepak mereka gusur rata. Berarti semua tanaman yang ada di sekitar kampung ini dihancurkan. Makanya kami tolak. Padahal sumber kehidupan kami dari situ. Ya. Itu alasan yang mendasar kami menolak ini geotermal. Lalu kami percaya bahwa sebenarnya bicara soal geotermal itu ramah lingkungan. Itu adalah bahan kampanye agar geotermal itu bisa mulus untuk itu dilaksanakan di sini. Mengapa kemudian kami boleh berpikir seperti itu? Ternyata di daerah-daerah lain yang ada geotermal tidak ramah lingkungan seperti yang disampaikan di sini. Seperti di Kieng kemarin dalam berita kami telah membacanya bahwa itu milik PT Geodipa ini. Di sana telah menewaskan ada salah satu orang yang ditewaskan karena geotermal itu. Juga di Mandaling Natal. Jadi mengapa dievakuasi dan direlokasi? Karena ada gas beracun.
Pemirsa, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka setelah pipa sumur gas bumi di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah meledak Senin sore. Ya, kuatnya ledakan bahkan membuat pipa terlempar hingga 30 meter. Iya, paling itu ledakan karena kita tahu itu pas kemarin kebocoran di sana itu kan menimbulkan gas racun. Kita kan nggak tahu. Saya duduk di atas sepeda motor. Nah, saya kelempar ke sana, tiba itu meledak, saya kelempar. Motornya di mana motornya, Bapak? Motornya itu ininya, Mas, lampu ini. Lampu depan bisa Reteng, ya, itu loh. reteng. Bisa putih itu loh, Mas. Terbakar loh. Saya aja yang mengalami lah. Nggak mau lagi lah. Seperti saya nggak mau warga saya seperti saya lah. Orang tewas dan 22 orang lainnya dirawat akibat kebocoran gas sumur pengeboran panas bumi Sorik Marapi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Di daerah sinilah yang kalau kawan-kawan lihat di media sosial, di mana di pemberitaan, yang korban meninggal sampai 5 orang dia akibat yang katanya itu semburan H2S. Terpapar H2S. Nah, disinilah dia lokasinya. Wilayah pengeborannya ini sudah macam dikelilingi dalam kuali kami ini. Di daerah timurnya ada, daerah utaranya ada, di baratnya, sebelah baratnya ini yang mau pengembangan. Nah, di sebelah selatannya inilah yang sendiri. Sebelum adanya geothermal, desa Sibanggorjulu tidak pernah merasakan ada mual-mual ratusan orang di desa. Warga pada Rincang menghadang alat berat untuk proyek geotermal di Gunung Prakasak di Serang, Banten. Alat berat berupa beco akhirnya batal masuk lantaran warga memblokir jalan dan memaksa memutar balik. Ini namanya tugas TNI, bukan membela rakyat. Saya viralkan. Pak, ini masyarakat, Pak. Awas, Pak. Awas, anjing. Ya, pemirsa, luapan lumpur panas Daratei, Mataloku, Kabupaten Ngada, Flores, NTT meningkat. Puluhan titik sumber luapan baru ditemukan dan warga terancam kelaparan karena tanaman mereka mati akibat semburan lumpur panas.
Luapan lumpur panas berawal dari bocornya salah satu sumur bor. Kejadian tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh pihak terkait. Kalau di kampung sana banyak. Edo. Kalian ada kena juga tidak? Ada gatal-gatal juga? Oh, ini juga nih, ini apa juga nih? Apa yang gatal? Tangannya? Ini ada apa semua. Ini juga ini malam-malam tidur di aman. Garuk terus, minta mama garuk terus. Kalau Bapak, ada rasa gatal-gatal juga di badan? Juga. Ya oma, ya sampai semua. Jadi perlu ini. Oh iya, sampai luka ya Bapak ya? Tidak dia tuh saya tidak mau garuk begini darah. Terus hilang, di lama gatal lagi. Tergaruk lagi darah keluar. Lalu kasihan ya. Ini baru sembuh dari sakit juga? Baru bintik-bintik ini. Kami coba kata. Ini masih bintik-bintik. Tidak. Di sini juga ada gangguan pernapasan. Pencemaran udara. Bagaimana maksudnya? Banyak gangguan pernapasan di sini. Pencemaran udara mungkin. Di mana itu biasanya kalau Itu sejak kapan? selama ini memang sesudah mereka bor di sini itu kami lagi gangguan. Kalau sore-sore itu tuh maksudnya dia punya nafas memang nafas sesak. Kalau siang begini tidak, sore mungkin dingin tuh angin dan dingin tuh. Udah mulai nafas. Iya. Dan gatal-gatal tuh ada. Pernah konsultasi ke dokter tanya kenapa enak? Hanya bilang alergi udara. Kalau gatal-gatalnya alergi udara. Kalau tidak tangani mana? Kami ini orang kampung begini tinggal. Iya. Tinggal pasrah saja. Iya. Tinggal pasrah ini. Ini datang bor, ini lewat pemerintah. Ini kita kami juga tidak tahu. Bisa lawan pemerintah. Iya, kami diam. Kenapa? Bisa lawan pemerintah kan tidak bisa kami masyarakat kecil tidak bisa lawan pemerintah. Oh, bisa masyarakat bisa lawan. Ini haknya pemerintah begitu. Makanya kami tidak bisa omong apa-apa. Mama Martina Sola lalu kasih tunjuk saya seng-seng atau atap-atap rumah warga yang cepat sekali karat, diduga karena terpapar H2S atau hidrogen sulfida. Kalau tidak ganti bentuknya kayak begini, Mama. Kalau tidak diganti akan kropos macam itu ya, Mama? Dulu juga yang ganti itu gara-gara kropos yang
tidak lapar pulang sekolah. Sudah makan duluan di sini. Di dalam tidak ada. Makan. Makan. Asin. Ya sekarang kita punya penghasilan itu kan dari hasil perkebunan itu. Misalkan kopi, kemiri, cengkeh, coklat, ya itu penghasilan kita. Dan untuk menunjang kehidupan kita itu dari situ. Bahkan untuk bisa mengongkos ke sekolah anak dari situ. Eksplorasi ini membutuhkan lahan masyarakat, kurang lebih 18 hektar. Nah, maka sebagai lahan masyarakat untuk menghidupkan dia punya generasi, itu kan sudah hilang. Isea anyam pikar so. Itu sih pemasukan kami wa kaeng nonin unang ho. Itu juga menurut Hamin doi buka penghasilan kami nunang wa lumayan enak. Ngan sejamin bi anak sih. Ongkos sekolah anak. Jadi ya singgarasan kami kangenin unang hoite surga kedua bagi kami. Lalu saya tahu bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk geothermal seperti dulu itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Itu berarti mimpi bahwa melepaskan pertanian, memilih pekerjaan yang baru bukan geothermal itu. Karena itu sangat terbatas sekali orang yang akan ke sana dengan skill yang ada. Ya. Kalau pemerintah itu punya hati baik buat masyarakat di sini, perdayakan pertanian masyarakat di sini itu supaya lebih berkembang, bukan dengan geothermal. Kuning mungkin dari coklat dari ireng Pak nggih. Ya nggih, niki sih nggih nak niki. Kados niki. Iya niki dari ireng niki langsung lah jan. Nek pun mboten wae berarti Pak nggih. Mboten saged. Sonten niku kula teng lahan niku tandurane pun garing ngeten. Kula pancen langsung teng niku tenggen pet 9 dong tasih aktif niku. Niku turene niku mboten napa-napa ning ternyata niku tanduran niku pun garing. Jadi kalau nggih langsung tenggen sapam niku tenggen pet 9. Terus mriko nggih mangken kula urusaken ngeten, aturi ngeten. Dampun kula enteni ngantos berbulan-bulan niku mboten wonten jawaban napa-napa. Umpamine niki kula si tani paling cilik niki nek kenteng kerja teng mriko mawon kula dereng purun niku. Nggih napa Pak? Lah nek kados kula nek ajeng dipimpin kalih tiyang nganu niku kula mboten ajeng niku. Mpun mboten saged napa-napa nek tiyang kantoran ka. Ajeng istirahat mboten saged. Maning kula niki nggih nuwun sewu nggih niki kula kerja teng alase piyambak. Main dhuwur wangsul istirahat tidur siang biasa niku. Lah nek tiyang kantor kan mboten saged.
Bagaimana dengan tawaran bahwa geothermal ini menciptakan lapangan kerja? Itu masyarakat yang ada di sini, masyarakat lokal di sini tidak punya skill di bidang itu. Ya, tidak punya skill. Jadi itu suatu tawaran yang sangat tidak masuk akal. Ya, sangat tidak masuk akal. Karena di situ saja pekerja itu yang dia punya profesi khusus. Ya, profesi khusus. Ya. Bahkan dari luar negeri, mungkin di Indonesia juga belum mampu itu. Karena ini negara New Zealand ini. Ya. Sebagai konsultannya New Zealand. Ya. Jadi kami masyarakat Besano tidak punya ahli di bidang itu. Nah, jadi itu tawaran yang tidak masuk akal. Nah, dan masyarakat Besano bukan masyarakat penganggur. Ya, punya lapangan kerja, kan punya lahan di sini, punya lahan. Ya, itu. Jadi tawaran itu sangat tidak masuk akal. Ya. Tapi ketika Bapak menyekolahkan anak-anak ini, mimpinya bahwa Bapak ini atau ibu-ibu ini ingin anak-anaknya bagaimana? Betul, kami punya anak di sini sekolah. Tapi melihat situasi sekarang, di kantor-kantor sudah penuh dengan manusia. Ya. Banyak anak-anak sekolah itu yang tidak mendapat pekerjaan di kantor-kantor. Selain mereka harus mencari pekerjaan di pertanian. Ya. Anak-anak sekolah di sini banyak, yang tanah sarjana banyak. Di Wesano, memang gerakan menolak geothermal didominasi oleh orang-orang tua. Bukan dominasi sih Ben, itu kan mereka merasa punya tanggung jawab aja mempertahankan tanahnya. Tapi suara anak muda ini perlu loh mas, jangan-jangan mereka sudah tidak mau kerja di petani, maunya kerja di geothermal. Jadi orang-orang tua ini menurutmu sebaiknya menyerahkan lahannya? Ya, kalaupun lahannya bisa dipertahankan, bagaimana kalau tidak ada generasi yang mau garap? Ya setidaknya kan fungsinya nggak cuma untuk lapangan kerja atau ekonomi, fungsi lingkungan kan macam-macam. Tapi apa poinnya mas? Orang-orang lahan-lahan orang tuanya tetap utuh, tapi anak-anak mudanya malah pergi ke kota jadi buruh. Bukankah lahan-lahan yang utuh ini yang bikin mereka jadi sarjana vanili atau sarjana babi kayak tadi? Jadi saya pikir begini, kalau orang-orang yang berpendidikan itu sakit hati sama kami yang tidak memberi peluang untuk mereka dipekerjakan di sini, sebenarnya mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup. Ya, harus punya perubahan pendidikan ini. Sekolah itu sebenarnya harus bisa mampu menciptakan sebuah cara pikir yang baru. Sampai kapan kita ini harus melamar pekerjaan pada orang lain? Mau berapa lama pendidikan ini? Ya. Kalau kita tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan, kapan kita merdeka secara pribadi? Apalagi biaya pendidikannya dari Kemiri ya Pak? Ya dari Kemiri. Ya. Jadi kalau sebenarnya juga mereka mau sudah dibiayai pendidikan dengan hasil perkebunan, lalu mereka harus kembali ke kebun. Untuk apa mereka pergi belajar? Latih saja sama orang tua. Nah kalau mereka tidak mencintai pertanian, saya pikir sudah pas. Tapi paling tidak mereka harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sampai kapan mereka dijajah? Padahal sudah S1, sudah sampai harus masih melamar pekerjaan pada orang lain. Padahal mereka tidak pernah tahu bahwa mereka sebenarnya sedang dijajah oleh orang-orang kaya. Saya pernah mendengar cerita dari Satar Mese, dari Ulumbu, bahwa di sana juga kan ada geothermal. Pertanyaannya bagaimana orang Ulumbu di sana bisa dipekerjakan di sana? Kalau seandainya benar geothermal itu membuka lapangan kerja untuk orang lokal di tempat itu, di Ulumbu itu tidak ada orang Ulumbu itu sendiri yang kerja di Ulumbu. Sehingga menurut saya kalau ada yang berkampanye untuk menggolkan geothermal itu adalah membuka lapangan kerja untuk orang lokal di tempat itu, saya rasa itu hanya sekedar mimpi buat orang di situ.
kami datang ke Pocoleok. Tempat ini diincar untuk perluasan geotermal Ulumbu dengan target 40 MW. Tapi kali ini, kami ingin merekam dari sudut pandang anak muda. Saya kenalan dengan Canox, alias Karno, Yudi, Ermelinda, Vincentia, dan Maxi. Sebagian dari mereka sekolah sampai SMA atau SMK, sebagian lagi sekolah sampai sarjana. Seperti di Wesano atau tempat-tempat lain di Indonesia, mereka adalah sarjana dari hasil kopi, sarjana cengkeh, atau sarjana babi. Betul tidak? Lihat. Itu madi an latat ite ai emengo la kulite emeno tadi se ata ite energi itu senang ite ke sebagaimana perjuangan ite ceho kurut ngance banggar peang tombol ite yo mungkin itu kan asama tambahan kulit iseta geotermal soup gitu pikir kita geotermal soup tede bayar kita cucu cece da ite de capisaga te bayar senggo ai hoseng hasil pikatan armar kurang belum tentu menggo capisa beli otos contohnya aku tematanan kan apa gitu beli otos kan laku degi belum tentu sampai bayar cucu cecet aku capisa goga hokin oto beli remar aku danong gitu tengi teme goge manga kintana ditte tengi teme manga kintana baik gola anak ditte ga ho tanah lima remar aku danong rata latan am gitu kita terbarukan ramah lingkungan sih wonewa energi one me vai one mata leso one me buru sio one me ombak em temang ombak di pantai selatan so mengancep bandelah kokilcir lain situ gitu. Sebelum tahun 2003 hia termasuk jenis tambang tapi ini advance Indonesia rata-rata seluruh Indonesia oka tolak tahun yang namanya tambang akhir Mei pemerintah copot geotermal bab yang mai tambang to ada termasuk tambang iya kah nah onea energi terbarukan gitu sehingga begitu tadi mau tambang tema tolak geotermal itu termasuk tambang iya padahal yang namanya penggalian pemboran yang berkilo-kilo kedalamannya termasuk tambang itu kah menggo terah tas lamoi to yang 3 meter 4 meter kali luas pemboran berarti bawah itu camanya bawah tapi berkilo-kilo tambang sudah namanya asa di tene baik setuju itu tolak tahu ayah sebagainya ay daat ko le pandai itu tanana zaman itu deh zaman masa penjajah dano ay ko apa pe jajah ite di sini ekonomi ite ay zaman tahun 45 aku bilang itu nana zaman penjajah model-model nenggo nana ay jajah atau masyarakat kecil pe
Zaman Jepang jajah Indonesia. Nang gitu koleh ho. Terenggo nanagai tolak. Kita sepakat 10 gendang sepocoleok harus mangan nah kita tandan one landuk dite. Kudu mangan nuk lo anak aku cucu cece dite taing grolon. Aito yang ngajeng goga lo si tite lo si sempo. Malahan lo si grolo tite ga puto li sempo nangriva. Ai hiyo bau. Ata kutuk. Lega kuni aku kalau. Lega kuni ku kalau ada tite ga te dengan mata koen. Oke tahu. Oke tahu, mora tahu enggak? Sot ngopala ka vekang lauk Malaysia, lauk Kalimantan, mempo atas itu lauk. Gara-gara apa? Ledong sempo ai kave tite sempo. Nias ami anak soga. Bisa gentaung kami itu umpamai menjadi. Bisa tahun kami oga tu mata tihang. Kali ite boga nuk tenghang isempo tite kudu kole tite ka rantang king lite lur tanah ho. Bom kudu te terjadi. Itu targo ite one ce gendang cakor ite ho harus tolak. Neka manga go engkat sukali ringgi ratus juta dise mai tite tiba itet manga one pinggir lahan pe. Mai tite tiba ai sendo dakwe gaya motor naik hiobo manga sendo melahan. Travel ko apa segala macam ka boratan alino. Tapi to enuk lianggo cepisa ga mempo ha cepisa. Mempo. Dasar lemai entar mempo ai nakaseng hau tenuk lianggo ga keturunan dakwe. Moraigi. Pelan. Kita lakukan sepi. Dulu enggak. Enggak. Artis tak betul. Kalau kita iklan Metro TV, mana iklan Caci. Ini biasa. Tengah. Yang kebanyakan orang kenal sekarang itu BM. Bakar menyala. Dibakar langsung menyala. Mama dari ND. Ini tuh kasih pocoleo. Mama sudah biasa minum. Sudah biasa minum? Tapi tidak banyak, ya sedikit-sedikit. Kalau tidur aman. Gimana rasanya? Ini sopi pocoleo rasanya enak. Bikin pusing tapi. Bikin pusing. Ini kopi dari sini, Mam? Kopi tanam sendiri, bukan? Beli di Ruteng. Bawa beli Ruteng? Iya. Dulu
Katanya di Pocoleok ada sempat tanam kopi juga? Ada. Tapi selama adanya Ulembu itu tidak berbuah lagi. Cengkeh kopinya kosong. Iya. Pohon dadak juga masih semua, tidak ada pohon pelindung. Ya kalau secara pribadi, kalau saya punya pribadi dulunya, itu saya bisa panen sampai 300-400 kilo. Itu per tahun. Per musim dia. Kalau sekarang? Kalau sekarang untuk minum saja tidak bisa. Saya beli di Ruteng lagi untuk minumnya. Dulu itu hasil kopinya itu berkisaran sampai 3 karung seperti yang Mama bilang 3 tahun yang berakhir. Bisa 4 karung. Kadang sebelumnya itu juga sebelum beroperasinya PLTP Ulembu itu ada juga yang menghasilkan kopi Pocoleok itu berkisar sampai hitung ton itu. Bahkan satu rumah bisa sampai 3-4 ton. Tapi sekarang itu sudah tidak sampai begitu lagi. Bahkan satu rumah juga tidak ada yang petik kopi. Iya, itu sudah hilang. Jadi kekhawatirannya itu. Jadi kami sebagai pemuda Pocoleok juga tolak. Dulu itu pohon kopi ini penuh, buahnya sangat lebat. Tentunya nanti kalau geothermal jadi mata airnya kurang. Mati semua. Yang kami takutkan. Jadi kalau sampai geothermalnya jadi? Ya kalau sampai geothermalnya jadi, ya kehidupan mereka juga terancam. Karena geothermal itu kan rakus air dan juga rakus lahan. Jadi ini yang bikin ibu di dapur marah. Aman, ada video. Fotorisone, oi. Fotorisone Timon. Mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Mereka mendorong kami dan memegang kami para perempuan, polisi, Pol PP semuanya. Mereka hanya berpihak hanya pada PLN saja. Mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Pihak keamanan tinggal di sini, sedangkan dia di sini aman-aman saja. Tetapi di lokasi polisi tidak ada gunanya. Polisi tidak ada gunanya. Mereka cari kesempatan. Mereka mendorong kami dan memegang kami. Polisi tidak ada gunanya. Kalau ada mereka datang kami dilarang oleh polisi. Mereka berpihak hanya pada PLN saja. harus kami berdebat dengan atasan itu. Jangan hanya asal diremot sana. Tidak kritis, tidak tahu. Motornya kalian pakai sepatunya kalian yang pakai baju saya kalian pakai sekarang. Apa tugas saya setelah digaji? Tidak tahu lagi semuanya itu. Kalian kan hanya tunggu diperintah saja jalan. Ini karena tanah banyak begini. Lalu satu pemikiran, itu filosofi yang aneh. Kalian digaji, batu, dan bajunya kalian tidak pakai itu pada hasil pada masyarakat. Lalu kalian menerang ibu kami di bapak kami, saudara kami. Coba kalian pikirkan, coba kalian tanah kalian punya hati. Bagaimana kalau ditelan ini kalian punya kampung dan berharap dengan ibu sendiri, bapak sendiri, saudara sendiri. Apa yang ada di pikiran dan hati kalian? Kasihan orang tua kami tidak ada pergi kerjanya, malah ada masalah internal di dalam. Bagaimana menyekolahkan anak? Apakah beras turun dari langit saja? Apakah uang datang begitu untuk sekolahkan anak? Kami juga punya tanggung jawab untuk masa depan bangsa. Punya keterlibatan. Kami mau disekolahkan. Mai tahu kalian dapat uang. Kalian mau sekolahkan anak dengan membunuh kami begini terus sudah. Datang lagi tambah besok. Mungkin masih ada di belakang lagi yang lain.
Kata oke deh. Begitu terus. Begitu terus. Besok pulang ini ke atas terima gaji. Lalu kami di sini saling baku bono. Pulang ini ke atas diskusi lagi. Banyak lagi yang daftar. Polisi banyak lagi. Sampai berapa waktu? Kami tidak tahu. Karena kami mempertahankan sana. Itu makanya kami punya anak ini. Kami tidak mau sekolah polisi. Bikin aku percuma. Percuma sekolah tinggi kah sekolah apa percuma? Disuruh pesta. Bapaknya tidak mampu. Bukan pesta. Percuma sekolah. Dulu itu zamannya kami waktu SD, kalau misalnya melihat pohon cengkeh seperti ini, buahnya itu sudah sangat lebat sekali itu. Tapi kami sekarang lihatnya berbeda jauh sekarang. Sampai bahkan 3 tahun sudah lebih ini tidak berbuah sama sekali. Sekali daunnya, tapi tidak ada buah. Gitu. Itu sejak 4 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ini sudah ada buah lagi. Kopi memang tumbuh tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Selama 3 tahun ini. Cengkeh? Cengkeh tidak. Kemiri pun tidak. Kakao? Tidak. Itu coklat itu kakao. Tidak berbuah. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Menurut pengamatan kami, ini sejak buka geotermal Ulumbu tahun 2011, mulai dari tahun 2013, produktivitas tanaman ini sudah semakin menurun. Sebenarnya bukan tugas warga membuktikan kepada kita kaitan kenapa tanamannya bisa rusak dengan keberadaan geotermal. Tugas pemerintah lah yang harus membuktikan dan meneliti itu. Ada atau tidak adanya geotermal, bukankah selama ini warga-warga kita hidup dari perekonomian pertanian? Dan sebenarnya bukankah pemerintah harusnya bertugas untuk mempertahankan ekonomi mereka, dengan atau tanpa geotermal?
Dan motivasi saya berada di kampung, selain karena ada persoalan, saya pikir karena saya berangkat studinya dari sini, dan ya seperti tanggung jawab saya juga harus bersama-sama dengan masyarakat di sini, sama-sama ya bekerja, apalagi ada persoalan di Pocoleok ini, dan mereka juga berkontribusi terhadap studinya saya dulu. Bupati, Gubernur, Presiden Joko Widodo, BUMN berpikir sama. Ini kebijakan strategis nasional. Sebisanya kalau bersepakat kita, rakyat juga mendukung supaya Indonesia terang yang merupakan bagian dari impian kita semua akan terjadi, dan salah satu taruhannya adalah dari Ulumbu. Kami masyarakat Pocoleok 100% petani, kami bangga jadi petani. Ya, walaupun selama ini banyak anak-anak kita yang mungkin tidak punya cita-cita jadi petani, tapi saat ini saya pastikan bahwa petani itu adalah ya pekerjaan yang sangat mulia. Kemudian CSR tadi itu, ya kami tidak butuh bantuan-bantuan seperti itu. Jika memang ada tawaran soal CSR dan sebagainya, soal tawaran lapangan pekerjaan, kami sudah punya lapangan pekerjaan. Kami adalah petani, kami bekerja di lahan kami bekerja oleh kami sendiri dan untuk diri kami sendiri. Ya kita mesti kembali ke tempat kita diutus ya. Kampung itu menjadi tempat saya pertama kali yang memulai hidup ini. Ini menjadi salah satu basis refleksi saya bahwa ya kita mesti selalu mengambil jalan pulang sebelum kita berlangkah maju entah kemana kita akan pergi, tapi kita mesti selalu pulang. Gimana Ber? Jadi anak muda pengen kerja di perusahaan? Iya, bingung juga. Saya pikir cuma orang tua yang protes geothermal. Tapi yang jelas, Waisano dan Pocoleok sama-sama berbagi strategi. Kalau di Pocoleok mereka tolak Bank Pembangunan Jerman yang membiayai proyek Ulumbu, di Waisano mereka protes terhadap Bank Dunia. Bank yang nggak punya ATM. Misalnya Waisano ini belum ada listrik, dan supaya bisa punya listrik harus bikin geothermal di sini. Tapi untuk listrik warga sendiri, kira-kira diizinkan apa tidak? Sama sekali tidak. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau kita mau mendapat listrik itu bukan cuma geothermal. Ya. Terlalu banyak sebenarnya sumber daya. Tenaga surya. Selama ini sebelum ada listrik PLN diesel ini atau batu bara ini, kita menggunakan tenaga panas matahari. Di rumah-rumahnya ada tenaga surya, ada modul. Jadi masyarakat sudah merasakan bagaimana energi itu. Terkait dengan kebutuhan listrik, saya boleh bertanya balik terhadap pemerintah yang memberikan asumsinya seperti itu. Pertanyaan saya begini, apakah untuk mensejahterakan orang lain atau untuk mencukupi energi di wilayah lain harus mengorbankan warga di tempat lain? Lalu yang ini bukan tanah kosong. Ini kebun masyarakat. Sumber pencarian masyarakat. Satu-satunya sumber pencarian masyarakat adalah bertani. Nah, ketika lahan ini menjadi area eksplorasi, hidup manusia di sini bisa dibayangkan. Ini bukan hutan kan? Bukan Tanah lahan masyarakat, perkebunan masyarakat. This is owned by the community. Ini bukan masalah. Community land. Itu alasan kami tolak.
In other words, is the forest belong to the community? Okay, yes. Not the forest. Forest belong to land or community. no forest. This is agriculture land. Okay, belong I understand. Up there is a forest. Yeah, there's a forest there. Okay, because I say a forest in the general English meaning. But okay, so you do forest, you do farming here? Iya. Jadi kalian berkebun di sini kan, bertanam di sini. Ini ada kemiri, ada pinang, ada vanili di area ini. Ada kopi, cengkeh, jadi aneka tanaman sebagai sumber penghidupan masyarakat di sini. Kalau saya, yang penting Bank Dunia sudah melihat, tapi jangan sebelah mata, tapi harus seluruh mata, termasuk mata hati. Bahwa letaknya ada kampung di bawah, topografi alam, kebun, sumber pencaharian masyarakat, barisan nenek moyang kami. Ini titik utamanya. This is the main drilling. Ini titik utama. Okay. Ya. Dan ini hak masyarakat. Kami tidak mau diintervensi oleh siapapun. Ini hak hidup masyarakat yang ada di tempat ini. Jangan ada yang melanggar. Waisano nama danauku, Waisano tempat tinggalku. Banyak orang datang mengunjungnya, menyaksikan keindahannya. Tolak, usir PT GIPA, usir! Bahwa solusi apapun yang ditawarkan, selama letak titik yang ada itu ada di ruang hidup kami sebagai masyarakat lokal, kami tolak. Kami tidak akan memberi ruang untuk solusi selama letak titik itu ada dalam ruang hidup kami sebagai masyarakat. Kami tolak. Ada yang lain supaya Kami tolak. Kalau seandainya Bank Dunia tetap memberikan dananya kepada PT Geodipa atau PT SMI untuk melakukan eksplorasi, satu hal yang perlu dicatat bahwa perang tani yang terjadi di Manggarai Barat ini gara-gara masalah tanah. Kalau seandainya terjadi peperangan dia terjadi di sini, itu berarti Bank Dunia yang merekomendasikan jika Bank Dunia memberikan dana. Dengar Bank Dunia, suara ini. Taruh nyawa. Dan untuk semua ibu-ibu di depannya, taruh nyawa. Ayo dong, jangan berulang kali datang penipuan di sini. Stop hari ini. Apa kira-kira yang dapat halal? Apa yang kira-kira bisa meningkatkan hidup kami sudah cukup. Kemiskinan boleh bagian dari milik hidup kami, tapi kami punya kemerdekaan. Kemiskinan menjadi bagian dari hidup kami. Kami punya kemerdekaan untuk menentukan sikap. Saya tambahkan, kami tidak butuh uang dari Bank Dunia. saya ingin tertarik mendengarkan dari ibu. Jangan membiayai PT Geodipa. Kalau Bank Dunia membiayai PT Geodipa, berarti Bank Dunia yang membunuh kami di sini. Bapak, kami menolak pengeboran geotermal di ruang hidup kami dan meminta Bank Dunia menghentikan dukungan dana untuk proyek ini. Ketika Bank Dunia terlibat dan mendanai proyek ini, Bapak, Anda terlibat, Anda punya andil untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Terima kasih.
Sekali kami tolak, kami tetap tolak. Apapun yang terjadi. Kami memberikan kesempatan kepada Pak Yando sebagai perwakilan dari pemerintah pusat yang hadir bersama dengan kita pada saat ini. Kepada Pak Yando kami persilakan. Pertama, perubahan dari energi kotor seperti batu bara ke energi yang dianggap lebih baik seperti geothermal juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Yang kedua, biarkan masyarakat memilih dan memutuskan apa energi yang paling cocok untuk kampungnya. Yang ketiga, pembangkit energi seperti geothermal bisa dimulai dari skala kecil untuk kepentingan masyarakat setempat, sehingga mereka tidak merasa dikorbankan untuk kemajuan daerah lain. Keempat, dengan skala kecil, risiko sosial dan lingkungannya lebih bisa diminimalisasi, sambil pelan-pelan masyarakat lokal disiapkan sebagai tenaga ahli. Kelima, setelah masyarakat merasakan manfaat listriknya, kapasitas produksi bisa ditambah untuk dijual ke tempat lain. Artinya, selain pemerintah dan investor, masyarakat juga bisa ikut memiliki saham perusahaan energi yang beroperasi di kampung mereka. Dan saham masyarakat bisa diwakili oleh sebuah koperasi energi misalnya. Keenam, dengan sumber ekonomi baru sebagai penghasil energi, jika ada perubahan mata pencarian seperti dari pertanian atau dari perikanan, maka perubahan itu akan terjadi secara bertahap sehingga masyarakat juga cukup waktu untuk beradaptasi. Ketujuh, solusi-solusi ini mungkin tidak akan menarik bagi investor yang ingin untung cepat. Dan solusi-solusi ini mungkin juga tidak menarik bagi pemerintah atau pejabat atau politikus yang ingin segera pamer foto-foto di proyek, foto-foto peresmian proyek, dan untuk menarik pemilih di pemilu berikutnya. Gitu ya, Ben?